150 juta dolar atau setara 2,2 triliun rupiah. Ini adalah uang yang dihasilkan oleh Nicolas Cage dari tahun 1996 hingga 2009. Forbes bahkan mencatat Nicolas Cage merupakan salah satu aktor dengan bayaran termahal di dunia. Pada tahun 2009, bayarannya mencapai 40 juta dolar atau hampir 600 miliar rupiah. Tapi pada tahun 2009, Nicolas Cage hartanya habis tak bersisa. Jika kunci menjadi kaya adalah menghasilkan banyak uang, tapi kenapa orang seperti Nicolas Cage bisa bangkrut? Buat apa menghasilkan uang sebegitu besar jika kemampuan sesungguhnya menjadi kaya adalah mempertahankan dan mengelola kekayaan itu? Apa uang bagi Anda? Kenapa uang rasanya datang dan pergi begitu cepat? Baru gajian sudah langsung habis buat bayar cicilan ini itu. Apakah artinya jika Anda mampu menghasilkan 1 miliar rupiah dalam setahun, tapi di akhir tahun seluruh uang itu habis tak bersisa? Sudah saatnya kita melihat dan memecahkan misteri jebakan keuangan dan eksplor kerangka kerja dan berpikir yang baru soal uang. Kerangka berpikir yang tidak pernah diajarkan di sekolah selama ini. Apa itu uang? Secara definisi, uang adalah alat tukar, alat menukar pekerjaan Anda untuk mendapatkan uang. Anda menukar uang Anda untuk mendapatkan semangkuk bakso, mobil, atau tiket pesawat ke destinasi wisata. Tapi mari kita lihat uang dari sudut pandang yang lain. Money equals value. Semakin tinggi value yang Anda dapatkan, maka semakin rela Anda membayar lebih mahal. Semakin valuable Anda, semakin mahal Anda akan dibayar. Jika kita melihat ada orang yang memiliki harta triliunan rupiah, apa yang ada di pikiran Anda? Pasti dari warisan. Pasti pakai cara-cara licik supaya jadi kaya. Hoki doang itu mah. Tapi pernahkah kita bertanya, apa value yang diberikan orang itu sehingga dia bisa dibayar setinggi itu? Memahami bahwa uang adalah value merupakan cara terbaik. Memahami bahwa uang itu sendiri cuma sifatnya netral, tidak berarti jahat ataupun orang yang memilikinya itu jahat. Memang ada saja orang licik yang menipu dan memanipulasi untuk menjadi kaya. Tapi tidak semua orang kaya begitu. Sama seperti tidak semua orang licik itu kaya kan? Jebakan keuangan paling nyata adalah di mana jarak Anda dengan kemiskinan hanya sejauh 1 bulan gaji. Hidup tanpa tabungan secara terus-menerus. Hubungan Anda dengan uang berasa seperti cinta satu malam. Begitu uang masuk di dalam hidup Anda, tidak lama kemudian dia pergi. Dan apabila semakin besar tanggungan Anda, semakin berbahaya kondisi keuangan yang seperti ini. Kehilangan pekerjaan, sakit dadakan, atau kejadian merugikan lainnya yang sifatnya mendadak akan dengan sekejap mata menghempaskan Anda ke tepi jurang. Belum lagi kecemasan dan konsekuensi mental dari hidup yang seperti ini. Pekerjaan Anda tidak lagi dapat Anda nikmati. Pekerjaan yang menjadi sebuah keharusan untuk memenuhi lifestyle dan cicilan yang berasa tak habis-habis. Ada satu quotes bagus dari film The Fight Club. Barang yang engkau miliki pada akhirnya akan memilikimu. Pijakan pertama adalah menyadari secara utuh hubungan Anda dengan uang selama ini. Melakukan journaling atau mencatat seluruh pengeluaran bulanan Anda, mulai dari transportasi, makan, hiburan, dan cicilan-cicilan yang kurang penting itu. Jadilah sejujur-jujurnya di depan kertas atau Google Sheet itu. Jangan terjebak pada ostrich effect, burung unta yang menyembunyikan kepalanya ke dalam tanah ketika menghadapi bahaya. Kita terkadang takut menghadapi kenyataan dan berperilaku seperti burung unta ini. Pijakan kedua adalah budgeting. Budgeting adalah kita secara sadar memutuskan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk kategori pengeluaran tertentu, sehingga kita punya guidance. Budgeting tidak harus kaku dan ketat, yang simple dan mudah saja. Kita melihat budgeting setiap bulan secara sistematis dan berusaha sebisa mungkin untuk hidup di bawah kemampuan kita. Jika penghasilan per bulan kita adalah 10 juta, maka hiduplah dengan biaya di bawah 10 juta. Jangan lebih besar dari itu. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga kita bisa punya lebih banyak uang untuk kita bisa tabung dan kita investasikan. Pijakan ketiga adalah mulai menimbun emergency fund. Ini adalah uang yang secara spesifik kita tujukan untuk ban serep. Ketika terjadi emergency, idealnya berkisar 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan Anda. Anda hanya akan mampu simpan emergency fund jika Anda sudah menerapkan hidup yang di bawah kemampuan Anda. Jadi itu akan langsung secara natural, sisanya Anda akan langsung simpan dan sisihkan. Langsung Anda tabung. Lalu, hati-hati dengan sifat nggak mau ketinggalan dengan lingkungan sekitar Anda. Jangan karena teman Anda beli mobil baru, Anda ikut. Jangan karena teman Anda renov rumah, Anda ikut. Teman Anda beli HP baru, Anda ikut. Stick with your plan. Apakah Anda lebih peduli terlihat kaya daripada benar-benar kaya? Think about that. Menabung dan menyimpan sudah kita lakukan. Step berikutnya adalah meningkatkan penghasilan. Di tengah dunia digital, ada lebih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang. Mulai dari membuat konten, membangun audiens, dan membangun bisnis di lingkaran niche yang kita bangun.
Jika kita lihat kisah dari Warren Buffett yang sejak kecil rajin jualan, Buffett memulai dari apa yang ada di depan matanya saat itu, yang bisa dikerjakannya. Tak heran uang yang dihasilkan dari kerja serabutan dalam tanda kutip dan nabung itu diinvestasikannya. Apa yang ada di depan mata Anda yang bisa Anda kerjakan sekarang? Untuk melihat apa yang bisa kita lakukan, biasanya ini adalah irisan antara 3 hal. Apa yang Anda sukai, apa yang menghasilkan uang, dan solusi atas masalah orang lain. Misalnya ketika saya membangun Midas Cuan, saya suka ngulik-ngulik perusahaan. Saya sempat bekerja sebentar di sekuritas, dan sejak dulu memang saya tuh seneng mencatat soal emiten-emiten yang memang saya pelajari. Ternyata saya melihat bahwa banyak orang itu tidak mempunyai waktu untuk mempelajarinya. Bisa jadi memang kerjaan mereka bukan di situ atau belum paham gimana caranya. Saya buat saja YouTube channel Midas Cuan dan membangun business membership. Saya mencoba pasang harganya se-affordable dan se-worth it mungkin untuk saya pasarkan sebagai produsen dan Anda konsumsi sebagai konsumen. Tentu saja kami menghasilkan uang dari Midas Cuan ini, jujur aja lah. Tapi kami tidak mungkin dapat melakukannya kalau misalnya kami tidak melakukan apa yang kami sukai, melakukan apa yang menghasilkan uang, dan itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Tidak mungkin. Anda bisa lakukan apa yang ada di depan mata Anda. Tidak perlu iri dan dengki dengan orang lain, karena energi Anda lebih baik dipakai untuk produktif mencari ide-ide dan menghasilkan sesuatu. Kunci dari kekayaan atau kebebasan finansial ternyata bukan dengan menghasilkan uang banyak, tapi justru soal behavior kita. Lebih banyak soal behavior kita soal uang. Nah, supaya hubungan kita dengan uang itu baik, kita harus bisa jadi masternya, jadi tuannya, bukan jadi budaknya. Nah, saya kini percaya bahwa jika kita lakukan semua yang tadi kita bicarakan, maka kita akan bebas secara finansial dan dapat hidup dengan nyaman. Thank you semuanya yang sudah nonton video hingga saat ini, hingga detik ini. Thank you juga buat Anda semua sudah menjadi penonton setia dari Midas Cuan, dan juga halo bagi teman-teman yang baru, salam kenal. Oh ya, ada satu buku yang saya cukup seneng ya soal personal finance dan saya selalu rekomendasikan, itu buku The Richest Man in Babylon. Itu buku fiksi memang, tapi banyak pesan-pesan moral yang baik soal personal finance. Jadi intinya dari buku itu adalah bagaimana habit atau kebijaksanaan keuangan itu bisa membawa orang itu mencapai kesuksesan secara finansial. Bukan hanya menghasilkan lebih banyak uang, tapi juga behavior kita soal uang. Itu bisa dibaca, itu bukunya bagus sekali. Lalu kalau misalnya kamu ingin nonton video-video analisa saham yang lain, kamu bisa nonton di sini ya. Jadi ada beberapa saham yang kita sudah pernah bahas. Dan jika ingin join ke membership, kita mencari saham-saham harta karun yang kita investasikan, yang bisa memberikan potensial gain yang luar biasa bagi kita, dan bisa memberikan ya keuntungan bagi kita. Kamu bisa join ke membership, bisa klik link di deskripsi. So have a nice day, sampai jumpa.